Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara saksi-saksi Kristus. Saya berharap semuanya sehat-sehat selalu dan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Kesaksian saya hari ini yaitu pada saat saya berdoa dalam grup doa Hanason Ministry pada tanggal 6 Oktober 2022. Pada saat kami sedang soaking, yaitu berendam di dalam hadirat Tuhan, saya melihat api Tuhan itu turun dari surga, turun ke bumi berbentuk seperti tiang api, kemudian menjalar menyebar ke seluruh bumi. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan di dalam doa pribadi saya tentang apa yang saya lihat, dan Tuhan menyingkapkannya di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 3 ayat 11b. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Arti yang pertama itu berbicara tentang api pemurnian. Tuhan memurnikan kita agar kita menjadi seperti emas murni yang tahan uji. Pekerjaan kita akan diuji dengan api. Apakah kita membangunnya dari emas, dari perak, dari permata, atau dari kayu, atau dari jerami. Dan Tuhan mempersiapkan umat yang kudus. Dan pada saat Tuhan datang di dalam api, kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan menyatakan di dalam firman Tuhan Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Dikatakan di situ, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Wow. Tuhan mengagungkan manusia. Tuhan memperhatikan manusia. Tuhan datangi setiap pagi dan Tuhan menguji setiap saat. Wow, luar biasa Tuhan. Di dalam Mazmur 66 ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Kita buka lagi di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Wow, saudara. Firman Tuhan katakan, jangan kita heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kita. Itu sebagai ujian.
seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Pergumulan, ujian yang luar biasa kita hadapi. Kita jangan heran, saudara. Dikatakan di situ sebaliknya kita harus bersuka cita karena kita mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus, dan supaya kita boleh bergembira dan bersuka cita waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara, setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kalau itu kita hadapi ujian itu, mengucap syukurlah. Kita belajar dari Ayub, bagaimana dia melewati semuanya itu. Kita belajar dari Yusuf, melewati cobaan yang dia hadapi karena dia mengerti rencana Tuhan. Dia mengerti akan kemuliaan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah. Jangan ada di antara kita yang harus menderita karena kita melakukan kejahatan, tetapi kita menderita sebagai orang Kristen. Lalu penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan sendiri yang pertama-tama dihakimi. Wow, maka kita harus melekat kepada Tuhan, agar kita kuat, agar kita kudus, agar kita selamat. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, saudara. Jadi kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan, disucikan, terima, dimurnikan, karena Tuhan ingin menyucikan kita. Tetapi pada saat kita melekat kepada Tuhan, kita tahan uji, karena kita diberikan kekuatan, kita menjadi emas yang tahan uji. Kita buka di Maleakhi 3 ayat 2-3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatup. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan memurnikan kita menjadi seperti memurnikan perak, agar kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, yaitu hidup kita, hidup kekudusan kita, korban yang benar kepada Tuhan. Kita buka lagi di Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Wow. Jadi saudara, banyak orang disucikan, dimurnikan, diuji. Orang fasik tidak memahaminya, maka mereka akan berlaku fasik. Dikatakan di situ, karena mereka tidak memahaminya. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan akan memahaminya. Mereka akan menjadi bijaksana dan memahami rencana Tuhan. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 21-23. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara,
datang kepada Tuhan, kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, maka firman Tuhan katakan kita menjadi perabot yang mulia. Kita dikuduskan di hadapan Tuhan, dipandang layak, kita dilayakkan, dikuduskan, dan kita dijadikan di dalam pekerjaan yang mulia. Dikatakan kita harus menjauhi nafsu orang muda, menjauhi sifat-sifat kedagingan kita, tetapi mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Damai, kasih, dan damai di antara kita semua yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Wow. Juga dikatakan bahwa kita harus menghindari soal-soal yang dicari-cari, soal-soal yang menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau kita tahu ada orang yang ingin mencari-cari persoalan, tinggalkan saudara. Jangan diladenin atau jangan ditanggapi, tetapi doakanlah mereka, berkatilah mereka, supaya mereka dikuduskan oleh Tuhan dan diubahkan hidupnya. Haleluya. Hidup kita harus melekat kepada Tuhan agar kita disucikan, senantiasa dikuduskan. Melekat kepada Tuhan di dalam doa dan membaca firman. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 5, bahwa dikatakan di situ sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi saudara, terus kita menguduskan diri kita di dalam doa-doa kita setiap hari, di dalam membaca firman Tuhan, melekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Juga di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin, amin. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Amin, amin. Jadi Tuhan memanggil kita, dan Tuhan memilih kita untuk menjadi bangsa yang kudus. Haleluya. Tanggapi saudara, tanggapi panggilan Tuhan. Jadi saudara, kehendak Tuhan itu memurnikan kita, agar kita menjadi seperti emas yang tahan uji. Dan Tuhan menyiapkan kita menjadi umat Tuhan yang kudus. Dan pada saat Tuhan datang di dalam api, kita tahan berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara telah menonton. Kiranya dapat memberkati kita semua, dapat membangun menjadi satu tubuh Kristus, kepenuhan Kristus. Dan saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan sukacita dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua, dan juga Roh Kudus senantiasa memimpin kita di dalam persekutuannya yang manis mulai saat ini dan sampai kita semua bertemu Tuhan Yesus Maranatha. Haleluya, sampai selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.